malah istilahnya barista sekarang ya gini-gini aja. Mau nanyain apa nih? Mungkin pertanyaan yang lebih simpel kan ya, kayak tadi lah. Gimana sih menurut Samen soal barista-barista sekarang, mengingat sekarang kan barista banyak sekali. Kalau dari segi aku secara pribadi ya Mas, Iya. kesempatan kerja itu sekarang banyak banget, terutama di F&B ya, entah itu barista, entah itu waiter, kasir, cook, helper atau apapun itu jenisnya, itu kesempatannya banyak. Karena bagusnya semakin banyak coffee shop berarti kan akan menyerap tenaga kerja. Cuman masalahnya di era sekarang itu semua dipersingkat dengan media yang terlalu banyak juga. Terus mungkin mereka juga akhirnya kesulitan mencari literasi yang benar itu yang mana. Gitu ya, banyak kan contohnya. Maksudnya kayak banyak beberapa konten yang memanfaatkan itu karena mungkin coffee shop lagi banyak banget. Nah, masalahnya adalah terkadang teman-teman itu lupa bahwa sebenarnya itu yang dibutuhin di industri kopi itu, kalau aku sih ngelompokin menjadi 4. Yang pertama itu knowledge, kedua hospitality, ketiga inventory, keempat maintenance. Nah, yang kelima kalau bisa itu personal branding. Jadi kalau udah pegang basic knowledge-nya, itu paling nggak kan dia udah tahu apa yang dia harus lakukan. Dia ngerti atau harus bagaimana dia serving terhadap customer produknya. Dia tahu cara mengoperasikan alatnya, dia update dengan perkembangan industri kopi, ya kan. Nah, kalau inventory, hospitality ya pasti ya, pelayanan itu nomor 1 ya kan. Nah, yang kadang yang lupa itu masalah inventory sama maintenance. Barista sekarang itu kadang terlalu fokus sama kopi, Mas. Padahal di era sekarang itu nggak cuman kopi aja, nggak cuman jago bikin filter aja, nggak cuman jago bikin espresso aja, tapi dia ngelola coklat, matcha, buah, susu, ya kan, karena industri ini tuh butuh sesuatu yang kreatif. Nah, kalau mungkin tempat kerjanya memang concern sama specialty kopi, ya mungkin rezekinya di situ, concernnya di situ. Tapi kan apa ya, nggak semua mendapatkan kesempatan itu ya kan. Paling nggak kalau dia punya database buat tahu bahan baku, tahu bikin kreasi menu dan segala macam, aku rasa lebih oke sih. Sama yang keempat kelima, maintain sama personality branding, itu kadang teman-teman lupa. Jadi akhirnya kayak barista ya akhirnya cuman kerja aja, bahwa sebenarnya kesempatan berkarir dia itu ya harus berkompetisi dengan dirinya sendiri. Benar. Ya kan, paling nggak sekarang dimanfaatin lah Instagram, TikTok gitu kan, dia biar tahu kalau semakin dia dikenal orang, pertanggungjawabannya akan semakin tinggi. Nah, pertanggungjawaban itu yang membentuk dia secara mental, secara attitude akan mempertanggungjawabkan pekerjaan. Kalau dia nggak dikenal orang mah nggak punya dosa istilahnya, iya kan? Akhirnya jadinya gitu-gitu Mas, iya kan? Maksudnya kayak ya wes aku kerja masuk gitu kan, telat didenda gitu, istilahnya kayak gitu kan, lembur capek, waduh kesel sambat dan segala macam. Tapi dia lupa bahwa pekerjaan dia itu sebenarnya ya harus dikenal sama orang lain, harus diperkenalkan, karena tujuannya supaya dia bisa berkarir. Ujung-ujungnya kan kalau profesi kan punya kesempatan bikin kedai kopi sendiri ya Mas. Iya kan, kalau misalnya memang si perusahaan itu tidak bisa memberikan jenjang karir yang jauh atau bagus ya kan, ya dia harus bisa survive. Ya kalau bahasa kasarnya kan barista itu nggak melulu soal bikin kopi terus menyajikan kopi, tapi banyak hal yang lainnya. Iya Mas, karena ya itu Mas, menurutku Mas, kalau terlalu kopi aja, ya kan, industri sekarang itu udah perkembangannya jauh. Iyalah dulu ya, mungkin zaman dulu banget itu orang diedukasi sama kopi ya kan. Bener. Sekarang banyak, susu variannya ya makin banyak, ya kan. Proses kopinya udah variannya makin banyak. Banyak sekali. Terus kreasi kayak kopi dikasih bahan lain selain air sama susu itu juga udah banyak, mocktail kopi lah, ya kan. Jadi aku rasa barista sekarang itu harus up to date. Paling enggak dia mengenal bahan. Semakin dia mengenal bahan, semakin kaya pengetahuan tentang rasa. Dan ketika itu bisa
dikaryain atau dibentuk dalam sebuah kreasi minuman, ownernya seneng. Ya kan, ownernya seneng, jabatannya naik, iya kan? Bener, itu paling mendasar banget. Iya, soalnya aku takutnya itu lupa mas, karena terlalu concern sama kopi. Kopi itu kayak kita main game ya mas, akan selalu ada akan tidak ada habisnya. Iya. Ya kan, perkembangannya terus-terusan, terus kita lupa bahwa kita itu ya bekerja di sini. Selalu ada update versi terbaru, bahkan ada game lain juga. Betul. Nah kalau kita nge-game terus tidak bisa menguangkan game itu, akhirnya kan ya percuma mas. Menurutku sih hal yang paling menyenangkan adalah hobi itu bisa dijadiin pendapatan. Ya kan, kalau kita hobi sama kopi, terus kita bisa mengembangkan kopi dan mendapatkan pendapatan, itu aku rasa hidup akan lebih makmur. Mas, monggo, silakan. Terima kasih. Ini kopinya Janus. Karena banyak banget teman-teman akhirnya kehilangan arah. Maksudnya kerja jadi barista 4 tahun, nggak tahu harus ngapain. Kadang kayak aku tuh ujungnya di mana sih? Itu juga nggak ada yang tahu. Role modelnya siapa itu juga nggak ada yang tahu. Atau Akhirnya jenuh. tertabrak kayak pembatas-pembatas yang bikin dia itu nggak bisa kreatif, nggak bisa ngulik lagi lah kesempatan potensi diri. Iya mas, bener mas. Maksudku jatuhnya itu nanti akhirnya kayak mereka itu menemukan titik jenuh, ya kan? Akhirnya nggak ada kesempatan lain. Ya wis, malah istilahnya barista sekarang ya gini-gini aja. Yang punya kompetisi pasti, yang mereka berkompeten terhadap dirinya, dia akan memenangkan kompetisi sebagai barista, entah di lewat kompetisi atau di jalur lingkungan ya, circle ya, entah itu dari KB-nya, lingkungan. Nah, menurut sampean sendiri nih, passion dulu apa knowledge-nya dulu? Kan kalau ngobrolin soal terjun dari dunia kopi, kan beberapa orang mulai dari passion dulu nih. Atau ada yang lain mulai dari knowledge dulu dah, baru dia menemukan passionnya di situ, menemukan kecintaannya di situ. Kalau aku sih percaya sama passion dulu sih mas. Passion dulu ya? Ibarat kata kalau mau kita ibadah mas, niat itu tinggal niat, ya kan? Perkara Benar. doanya, tata caranya dan segala macam. Kalau udah niat, kalau udah passion di situ, udah pengen, ya kan? Udah into di situ, dia akan mengembangkan, gitu. Passion aja itu juga repot. Dia akhirnya nggak tahu harus ngapain, wasting time banget gitu. Jadi kalau menurutku sih ya lebih baik balance aja sih. Wih. Halo, Mas Tosi. Welcome. Welcome to Lagi sesi slower. Enak di Sesi Panama ini. slower. Ngomong, silakan. Menarik. Permisi. Terima kasih Mas Tosi. Kopi enak lah. Aman. Ayo tunggu ini. Tak pakai ini, aku sini. Ambil sing bapak ya arek Mojokerto iki lho kudune kan kudu. Gini. Saling seri. Kita smoking ya? Iya, itu suruh kok aneh. Rokok wis. Santai. Wah, enak iki. Wah enak kok kandang nih guys, lebaran. Nek gak rame. Ini pas loh iki. Pas. Loh, pas. Justru karena gak rame emang makan itu. Awakmu. Lanjut. Ya itu sih, lah mungkin di Malang atau di beberapa kota ya mas ya, kayak Bali, Bandung, Surabaya, mungkin barista sekarang itu atau owner ya, atau bisnis owner itu nggak nyari barista yang bisa bikin kopi mas. Karena terkadang orang-orang kaya itu juga tidak mengenal kopi secara mendalam, tapi bagaimana bisnisnya dia bisa jalan. Nah market yang dia suka, market yang sekarang yang banyak orang suka adalah ya sesuatu hal yang jadi diferensiasi, ya kan? Entah itu dari tempatnya beda, pelayanannya beda, kreasi minumannya beda, hospitality-nya beda, atau experience. Nah, kalau si SDM-nya bisa ngunci itu, aku rasa akan jadi menarik. Iya. Ya semakin menjamurnya bisnis coffee shop kan orang jadi tertarik untuk investasi ke sana. Kayaknya gitu peluang nih buat cari cuan lebih banyak. Tapi kembali lagi, apakah mereka itu cuma sekedar money oriented atau memang mereka bisa cari cara biar
bisa terus mengikuti tren yang Ya, ada. monggo ya. Nah, satu lagi nih, Mas Asep sendiri kan udah lama nih bergelut di bidang kopi, industri kopi ya terutama. Ya. Apa sih yang menurut Mas Asep sendiri dirasa kurang atau perlu nih dari sekian banyaknya perjalanan Mas Asep di bidang kopi? Apa yang dibutuhkan saat ini? Aku tuh kalau dari berarti itu secara pribadi. Secara pribadi. Sebenarnya Mas, kalau jujur ya, kalau ditanyain gitu, aku tuh pengen belajar bisnis yang jauh lebih jauh lebih bener lah ya istilahnya. Aku tuh di bisnisnya itu ya jalanan Soko Kulino aja, belajar dari pengalaman. Dan sebenarnya kan itu juga tidak baik ya, karena pertaruhannya duit. Istilahnya tembakan gini salah, ya mungkin nggak apa-apa sih proses ya. Tapi jujur kalau dari sekarang aku pengen ngembangin bisnis Mas, berbisnis yang baik, yang benar, berinvestasi yang baik, yang benar itu kayak gimana sih? Itu sih yang pengen tak pelajari. Jujur, dan sampai sekarang pun aku tetap belajar dengan banyak orang gitu ya. Maksudnya ada yang mulai dari nol akhirnya membesar, ada yang membesar akhirnya memperlebar kayak gitu tuh. Gimana ya caranya dia bisa bangun kerajaan bisnisnya kayak terutama di kopi, karena kan repot ya lah bisnis di sesuatu hal yang kini suka kan apa enak ya. Maksudnya anggap aja contoh ya, kalau misalnya kita bisnis lele ngono ya, kita nggak harus tiap hari makan lele loh. Bener. Iya kan, jadi dipikir cuane. Nah kalau kopi itu kan galaunya adalah kalau kita jualan yang nggak enak, kitanya galau, ya kan? Kok yang enak banget susah dijual, ya kan? Kan malah itu ya yang akhirnya jadi ya aku pengen bisa punya toleransi terhadap antara passion sama bisnisnya ya biar balance sama. Itu aku pikiran juga tuh, kalau misalkan kita apa ya istilahnya ya, mencari cuan di hal-hal yang kita sukai atau yang passion, nanti ketika misalkan nggak berhasil, kita kehilangan passion di situ juga. Betul, makanya itu Mas. Itu sih yang aku pengen pelan-pelan transformasiku dari beberapa tahun kemarin itu aku sebenarnya pengen belajar itu. Maksudnya hal mungkin yang jadi aku kurang itu adalah gimana nge-manage bisnis sendiri atau mengembangkan usaha sendiri itu. Kalau aku sih jujur jago itu mungkin ya ke bawah karena personal brandingnya sih saya istilahnya. Tetapi lah aku ibaratnya gini tak tinggal ngono di jago ngono kan, apakah dia baik-baik saja di sana kan, gimana cara nge-manage-nya, strateginya gimana, itu sih yang pengen tak kembali. Kalau kopi mah untuk petani nih harus ya. Petani ini ngirim kopi enak ya enak. Jadi semacam kayak apakah Jago Ireng itu terkenal karena Asep atau karena Asep lah Jago Ireng terkenal? Nah itu yo repot Mas. Wah itu medeni Mas. Maksudnya seharusnya ya Jago Irengnya ya tanpa harus ono ACP ya. Tapi karena yo iku repot kan. Maksudnya kayak aku gak pengen ACP sing dia ngarepe Jago Ireng, harusnya ACP ku di budine Jago Ireng. Balik lagi. Iya, karena kalau misalnya aku punya kesalahan secara pribadi, itu akan berdampak pada bisnisku, iya kan? Atau kalau misalnya bisnisnya itu di depan, personalnya di belakang, kita punya kebebasan secara pribadi, Mas. Gitu. Itu sing rasa aku ya oke aja. Kita nggak perlu kok tahu kok sing punya franchise McD itu siapa, kan nggak perlu tahu, kan enak ya orangnya, jagongan di pinggir rembong, rokokan, nyemantai, iya, nah itu aku pengen kayak gitu Mas, cuman ya pelan-pelan lah, tapi ya bersyukur Mas, sampai di saat ini pun aku tetap mensyukuri proses perjalananku, meskipun menurutku itu terlalu lama sih, untuk ini pun nggak, aku rasa bukan sebagai hal yang tak ingin, cuman hal yang tak syukuri aja. Kalau bisa ya bisnis dari kemarin kenal kopi 2 tahun udah jadi apa ya sukses lah di situ kan, lebih keren ya daripada harus 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Pripun? Gitu, stop sini dulu. Oke, thank you Mas. Yang itu tadi udah cukup.